Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Paramita Herawati dari kelas 6C. Akan memperlihatkan video simulasi sekaligus tutorial cara menyelesaikan statistika menggunakan aplikasi GeoGebra untuk kelas 8 semester genap. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana nih kabarnya semua? Sehat-sehat kan? Nah, hari ini kita bakalan belajar statistika nih. Kan pada pertemuan sebelumnya kita juga udah belajar statistika kan? Kita udah mengenal apa itu data, terus diagram tuh ada apa aja. Nah, sekarang kita belajar gimana cara ngolah datanya, gimana cara ngitung datanya. Nah, ayo sekarang kita mulai ya. Nah, pertama itu kita bakal belajar mean, median, modus, dan kuartil. Nah, pertama ini mean. Mean itu maksudnya adalah rata-rata. Jadi, kita tuh akan mencari rata-rata dari seluruh data yang kita miliki. Nah, untuk mencari mean ini, kita tinggal menjumlahkan data dengan banyaknya data. Nah, ini juga bisa kita lambangkan dengan X-bar. Mean ini kita lambangkan dengan X-bar ya. Kemudian yang kedua, ada median. Nah, median ini ada yang data ganjil dan ada yang datanya genap. Kalau misalnya datanya ganjil, kita bisa langsung jumlah data ditambahkan 1 dibagi 2 gitu. Oke, next. Ini maksudnya genap ya. Itu salah ketik. Nah, kemudian untuk modus. Modus ini sebenarnya kita bisa lihat langsung aja dari datanya. Karena modus itu artinya data yang paling sering muncul. Jadi misalnya nanti ada data ada 7, 8-nya 3 kali, kemudian ada 9. Nah, kita lihat yang paling banyak muncul. Nah, tadi kan 8-nya ada 3 kali, berarti modusnya itu 8. Tapi kalau misalnya bingung juga nentuinnya, kita bisa pakai rumus ini. Yaitu titik bawah ditambah delta F1 dibagi delta F1 ditambah delta F2 dikalikan dengan P. Selanjutnya ada kuartil. Nah, kuartil ini ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, kuartil itu artinya adalah data itu dibagi 4 gitu. Yaitu data dibagi menjadi 4 bagian. Jadi rumusnya itu ada Q1, Q2, Q3. Nah, untuk Q1 ini jumlah data ditambah 1 dibagikan dengan 4. Begitu juga seterusnya. Q2-nya jumlah datanya dikali 2 ditambah 1. Baru dibagi 4. Q3-nya dikali 3 ditambah 1 baru dibagi 4. Nah, selanjutnya kita punya contoh soal nih. Nah, di sini contoh soalnya diketahui data nilai matematika siswa kelas 8 ada 8, 5, 7, dan sekian. Nah, ditanyakannya apa tuh? Nilai rata-rata, median, modus dari data tersebut. Nah, langkah pertamanya kita urutin dulu nih angka data-data tersebut. Kita urutin. Nah, ini udah kita urutin ya. Tuh jadi ada 5, terus 6 yang paling kecil kan. 7-nya ada 4 kali, kemudian 8. Nah, baru kita cari meannya nih rata-rata. Tadi mean itu lambangnya X-bar. Nah, X-bar jadi jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, jumlah data ini kita jumlahkan semua data yang ada. Itu kan tadi ada 5, 6, 7. Itu semua kita jumlahkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Di sini banyaknya data itu ada 9 data. Jadi kita jumlahkan dan didapat hasil 63/9 atau sama dengan 7. Kemudian kita cari mediannya. Nah, mediannya pakai rumus yang tadi itu ya, XN ditambah 1 dibagi 2. Nah, tadi ini jumlah datanya ada, banyak datanya ada 9. Nah, 9 ditambah 1 dibagi 2, 10. Nah, kalau median ini hasilnya itu yang kita hitung adalah data keberapanya, bukan angkanya langsung. Jadi kita dapetin tuh 10 bagi 2, 5. Itu artinya data kelima dari data yang kita punya. Berarti data kelima itu adalah 7. Berarti mediannya adalah 7. Kemudian ada modus. Nah, modusnya ini kita bisa lihat langsung ya, karena udah kelihatan jelas di situ bahwa yang paling sering muncul itu adalah 7. Selanjutnya
Nah, ini kan sebenarnya mudah yang ditanyain, tapi kita coba aja buat cari kuartilnya langsung ya. Nah, untuk kuartil satunya tadi, itu kan pakai rumus yang xn ditambah 1 dibagi 4. Maka kita dapetin itu hasilnya adalah data kedua ditambah data ketiga per 2. Berarti posisinya itu ada di antara 6 sama 7. Karena dia X2 ditambah X3 dibagi 2. Gitu. Jadi posisinya tuh ada di sebelah, ada di antara 6 dan 7. Kemudian untuk kuartil 2 ini sama aja kayak mediannya. Nah, tadi kita kan udah dapetin tuh mediannya adalah 7. Maka Q2-nya adalah 7. Kemudian untuk Q3-nya nih mediannya ini. Kemudian untuk Q3-nya ini kita pakai rumus yang tadi. X3 dikalikan dengan N plus 1 per 4. Maka kita dapatkan hasilnya itu akan berada di data antara data ke-7 dan angka 8. Makanya kita dapat di sini Q3-nya X7 ditambah X8 per 2. Nah, maka datanya itu akan berada di data antara data ke-7 dan angka ke-8. Berarti di sini nih, di antara ini. Antara data ke-7 dan angka 8. Nah, kurang lebihnya begitu aja buat penjelasan materinya. Biar kalian lebih paham juga nih, kita bakalan lanjut pakai bantuan aplikasi. Gimana caranya buat menyelesaikan permasalahan statistika ini dengan bantuan aplikasi, yaitu aplikasi GeoGebra. Sebenarnya bisa ya dihitung manual, cuma kan kalau misalnya kita bisa pakai aplikasi akan lebih memudahkan kita untuk mengerjakan masalah ini. Itu. Nah, sekarang kita bakalan cobain pakai aplikasi GeoGebra untuk menyelesaikan masalah tadi. Nah, pertama kalian masuk dulu ke Chrome ataupun browser kalian, browser yang kalian punya. Terus ketik GeoGebra. GeoGebra online juga boleh, GeoGebra online atau GeoGebra aja juga boleh. Kalau kalian punya aplikasinya, boleh langsung di aplikasinya. Nah, kita pilih yang ini. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita boleh login dulu. Di sini kebetulan Ibu udah login. Di sini loginnya. Kalau kalian pengen login, di sini nanti ada loginnya kalau kalian belum login. Terus buat make aplikasinya ini, kita pilih yang ini, app download ini. Nah, di situ kalian bisa pilih tuh mau kalkulator suite, grafik kalkulator, 3D kalkulator, geometri, atau yang klasik, atau cuma sekadar kalkulator buat yang menyelesaikan masalah-masalah matematika, atau mau yang klasik 5 ini. Yang banyak orang pakai sebenarnya klasik 5, tapi karena klasik 5 ini kalian perlu download, jadi kita pakai yang klasik 6 aja yang bisa langsung kita pakai. Nah, kan udah nih muncul nih tampilan kayak gini. Sekarang kita klik Ctrl Shift plus S secara bersama-sama di keyboard laptop atau komputer kalian. Setelah dipencet nih akan muncul tabel spreadsheet di sebelah kanan ya. Kita masukkan data yang tadi kita punya datanya kan 5, 6, 7-nya 4 kali, sama 8-nya 3 kali. Nah, ini datanya ini kita blok, ini kita seret ke bawah, kita klik kanan, kemudian kita pilih buat, terus kita pilih yang daftar. Nah, masuk nih, sama kan tuh datanya. Nah, untuk mencari Mean, nih kita tinggal klik di sini, kita ketik aja Mean dalam kurung. Dalam kurung ini kita punya datanya adalah I1. Maksudnya L1. Kita klik L1, muncul deh tuh langsung.
meannya 7. Itu rata-ratanya 7. Kemudian kita klik tambah. Ini tambah lagi. Nah, di sini kita mau cari median ya. Kita ketik lagi median. Ini kan cari semua ya, median. Median dalam kurung L1 lagi. Tuh didapetin bisa. Terus kita cari lagi, tambah modus. Dapat modus. Modus nih ada modus. Pilih aja modus. Modus. Pilih daftar modus. Kita ketik L1. Nah, ini juga tuh benar ya. Yang paling sering muncul adalah 7. Kita tambah lagi. Tambah lagi. Kemudian kita cari apa lagi? Tadi kuartil. Kuartil kita ketik aja kuartil. Ya tadi kuartil. Kuartil 1. Kuartil 1. Dalam kurung ya. I1. Tuh didapetin 6,5. Posisinya 6,5 nih maksudnya ada di data sebelah antara 6 dan 7. Benar ya, tadi kan kita dapetin kuartil satunya itu X2 ditambah X3 dibagi 3. Itu di antara 6 dan 7. Begitu juga seterusnya. Nah buat dapetin begitu seterusnya ya, dilanjutin aja sampai ke kuartil 3-nya. Kemudian ada juga nih cara gampangnya. Cara gampangnya gimana tuh? Cara gampangnya ini lebih mudah banget. Kalian nggak perlu ketik-ketik aja kayak gini, nggak perlu. Kalian langsung blok aja data yang tadi. Terus pilih di sini nih, yang gambarnya ada kayak gedung-gedung itu, diagram batang, histogram ya. Kita klik, kita pilih analisis satu variabel. Pilih. Nah, nanti langsung muncul nih diagramnya kayak gini kira-kira diagramnya ya. Kalau kita mau munculin mean dan sebagainya tadi gimana? Ini nih, ada tombol sigma X, tampilkan statistik. Kita klik, nah muncul tuh semua langsung kelihatan tuh rata-ratanya. Terus kita cari apa lagi? Mediannya, kemudian kuartil 1-nya, kuartil 3, kuartil 2-nya sama ya kayak mediannya. Nah udah deh selesai kan, nggak perlu repot-repot lagi kalian cari-cari satu-satu. Tapi tetap ya, kalian tetap harus paham dengan konsep statistiknya gitu. Ini cuma buat bantuan aja. Ini juga bisa kalian ganti tuh jadi grafik batang yang seperti ini. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, kalau misalnya kalian pengen share pekerjaan kalian dengan teman kalian, kalian pilih save di sini, simpan nih, simpan. Kalian kasih judul, misalnya di sini statistik aku. Terus kita pilih yang simpan. Setelah pilih simpan, kita balik lagi ke yang titik 3 tadi. Kita titik 3 tadi itu terus pilih bagikan. Nah, nanti kita dapat link nih. Dapat link kayak gini. Kita copy, baru deh nanti misalnya mau di-share ke teman kalian, ke WA atau ke guru kalian, langsung di-copy, di-paste di tempat kalian mau kirim. Seperti itu ya anak-anak. Lebih gampang kan kalau kita pakai aplikasi GeoGebra. Nah, kalau misalnya kita udah mau tutup ini, kita pilih yang titik 3 ini. Di sini ada titik 3 nih, klik, kita tutup. Nanti kalau kita tutup dia hilang deh, tapi kita bisa munculin lagi. Caranya tadi ya, Ctrl Shift S, kita munculin lagi, ini bisa kita geser-geser itu. Nah, kayak gitu aja ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu cara mengerjakan statistik dengan bantuan aplikasi GeoGebra. Sekarang
Ibu mau kalian untuk mengerjakan soal secara berkelompok. Nanti soalnya akan Ibu share di Google Classroom. Nanti kalian kerjainnya di GeoGebra, pakai GeoGebra. Terus, kan kalau GeoGebra harus di-share lagi linknya. Nanti kalian pakai step yang tadi udah Ibu ajarin. Kalian kopikan linknya, link GeoGebra yang udah kalian kerjakan tadi, di Google Classroom. Nanti biar Ibu bisa cek pekerjaan kalian. Kalian kerjain dulu, nanti kita akan cek bersama-sama apakah jawaban kalian sudah betul atau belum. Nah, segitu aja untuk pertemuan kali ini. Kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Nanti di pertemuan selanjutnya, kita bisa bahas lagi cara pakai GeoGebra. Terus buat kalian yang mau tanya-tanya, boleh banget buat hubungin Ibu ya. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.